Oke, kembali lagi di talk show Mental Health mengenai transisi siswa menjadi mahasiswa bersama saya lagi Dewa Sabila dan tentunya Bapak Angga Yunimantara. Oke Pak, untuk segmen kedua ini kita akan bahas tentang produktivitas. Hmm. Berbicara tentang produktivitas dan kehidupan mahasiswa, tentunya kita akan bahas banyak kesibukan mahasiswa mulai dari kuliah, nugas, kegiatan organisasi, atau mungkin juga teman-teman yang kerja dan bahkan khusus untuk teman-teman mahasiswa FIK ini mungkin ada program latihan di luar Jadi itu atlet karena ya. karena banyak dari teman-teman kita itu yang atlet mungkin sampai atlet nasional dan internasional gitu Pak. Nah, untuk sesi ini kita akan bahas tentang satu hal penting dalam kehidupan mahasiswa yaitu produktivitas. Menurut dari Pak Angga sendiri, makna dari atau definisi dari produktivitas itu seperti apa, Pak? Oke, kalau ngomong produktif itu sebenarnya kan gini, bagaimana apa yang kita keluarkan sebagai tenaga itu mendapatkan hasil result yang sesuai dengan Keinginan. perkiraan Oh kita, iya, estimasi kita gitu ya. Tapi juga apa ya? Berarti kan kalau ada kesesuaian berarti harusnya ada ngomongin juga efisiensi. efisiensi Jadi benar. lebih ke arah apa yang kita keluarkan ya sebanding dengan apa yang Apa kita yang kita dapat gitu ya. dapatkan. Jadi kalau kita ngomongin produktivitas aku lebih setuju bahwa ya sudah kalau kita perkiraan kita, keinginan kita sesuai dengan apa yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita curahkan gitu ya, terus kemudian dan apa ya sesuai gitu ya. Nah itu menurutku produktivitas itu ada di situ dan hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal, berarti sesuai intinya apa yang kita berikan mendapat feedback yang sesuai yang kita harapkan gitu ya. Benar-benar. Oke, ini Pak, terkadang kan banyak mahasiswa baru yang merasa dia sibuk sekali, terutama mahasiswa ini yang kesehariannya tadi ada yang kuliah, pun ada yang kerja atau organisasi, bahkan ada yang atlet. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, kesibukan yang seperti itu apakah dapat dikatakan produktivitas, Pak? Gini, eh, sibuk sama dengan produktif kah? Pertanyaannya kan pada akhirnya itu. Iya, kan itu Gitu. mungkin menurut saya suatu hal yang berbeda ya, Pak. Kalau Apa sama? gini, sebenarnya sibuk itu kan gini. Kalau misalkan orang lain bisa menyelesaikan tugas yang sama dengan waktu lebih cepat, berarti kita menyibukkan diri, Menyibukkan bukan diri. produktif. Iya benar. Orang lain kalau bisa lebih cepat, berarti dia produktif. Sibuknya produktif, Efisien tadi ya, Pak? efisien tadi. Oh iya. Kalau misalkan waktunya panjang, hasilnya sama dibanding dengan orang lain yang Yang cepat, lebih cepat gitu ya, ya itu kan nggak produktif juga. benar. Tuh, tapi gini juga, eh, akhirnya ada di beberapa negara, ada di beberapa kebudayaan itu yang sekarang justru bergeser trennya. Bergeser. Misalkan contoh Jepang nih, kan kita tahu Jepang itu terkenal banget sama produktivitasnya gila-gilaan, Benar. gitu. Terus kemudian di Cina, di Tiongkok, kemarin itu ada budaya 996. 996 Jadi kerja dari jam 9 pagi, Sam- pulang jam 9 9 malam, malam. dan itu terjadi selama 6 hari. Berarti hanya di 6 hari itu 6 aja, hari Pak? kerja, tapi sebenarnya kalau misalkan 6 kali 12 kali 6 itu kan kurang lebih 72 jam nih, gitu Iya, ya. 72 Kalau jam. 72 jam, padahal kriteria yang ideal untuk kerja per minggu, minggunya iya. itu cuma 40 jam. Berarti di lebih dari batas Gila-gilaan. normal. Iya. Dan itu kebudayaan di sana. 996 tadi. 996. Ha. Nah, kalau seperti ini, nah ini kan konteks kalau 996 itu diperas ya. Kalau aku ngomongnya diperas, benar-benar tenaga kerja Iya, itu diperas betul. Mereka nggak mau nih gitu ya. Padahal kalau misalkan ngecek individu bisa bekerja dengan optimal sehari itu cuma 5 jam loh, Sehari cuma 5 jam. nggak lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu, pasti ada yang ngobrol sama temennya lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Berarti dikatakan kerja itu di 5 jam Iya, itu tadi, sebenarnya Pak, ya? 5 jam doang kita itu. Nah, akhirnya kalau kita misalkan nih kerja atau misalkan kita nugas nih, temenmu ada yang bisa nyelesain dalam 2 hari, tugas yang sama lah, tugas yang sama, kemampuan yang kurang lebih sama gitu ya, temenmu bisa 2 hari, lah kamu bisa sampai 3 hari bahkan 5 hari. Nah kalau kayak gitu kan, dan kamu terbebani betul. Nah itu berarti kan memang nggak produktif. Nah tadi kalau di Cina itu akhirnya gara-gara budaya 996 tadi, itu akhirnya ada beberapa yang burnout. Burnout, iya. Burnout itu udah kerasa capek banget gitu ya. Jadi mau misal nih
mungkin kalau misalkan nanti atau mungkin sekarang ini sudah kalian alami gitu ya, eh, bangun pagi ada kelas pagi kuliah online, males banget rasanya. Iya bener Pak. Kayak bangun tidur itu kayak nggak ada seger-segernya. Nah itu salah satu ciri burnout. Burnout. Jadi udah terlalu lelah, nggak cuma fisik gitu ya, tapi mental sebenarnya. juga. Penekanannya pada di mental. Jadi kalau misalkan sibuk itu belum tentu produktif. Sibuk belum tentu produktif. Gitu ya. Di Cina tadi, di Jepang, kalau di Cina tadi 996. Terus 996. kemudian sekarang juga ada tren mereka anak remaja-remajanya, mereka nggak mau ngejar karir, mending rebahan deh. mending rebahan. Iya. Lucu ya Pak. Teman, kalau misalkan nggak percaya silakan baca di BBC News. Iya. Itu tentang kaum muda Cina memilih rebahan, terus kemudian sama 996 tadi di Cina. Coba cari dua itu. Itu menggambarin banget kalau misalkan sibuk itu nggak produktif. Sibuk. Akhirnya generasi baru mengembangkan mereka nggak mau kerja karena apa? Sudah terlalu sulit untuk bersaing. Karena sudah terlalu sulit, akhirnya memilih jalan kayak gitu tadi. Iya. Jepang punya hikikomori. Hikikomori. Mungkin kalau yang wibu-wibu pasti paham nih gitu ya. Saya kebetulan bukan ibu. Oh, bukan wibu ya. Mungkin kalau ngelihat anime enggak? Enggak sama sekali. Enggak juga. Iya. Mungkin teman-teman yang ngelihat anime gitu ya, itu pasti kerasa banget. Kalau ngelihat anime gitu ya, itu kayak apa namanya? Ada orang yang dia mengurung diri di kamar, mengurung diri di rumah, terus kemudian cuma ngegame online doang, nggak kerja, padahal usianya udah 30 bahkan 40 tahun gitu ya. Ya. Hikikomori itu bahkan mereka ada yang punya riwayat dibully di sekolahan, akhirnya nggak mau menganggap bahwa dunia itu terlalu keras dan akhirnya mereka mengurung diri di rumah gitu ya.